Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillah adalah milik Allah. Alladzi ja'ala, yang menjadikan siapa Allahu Allah. Al-ilma, pada ilmu. Arfa'as sifati, pada paling tingginya sifat. Sifat al-kamaliyati, yang bangsa sempurna. Nah, artinya di sini segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Nah, tentunya manusia hidup tidak lepas dari memuji Allah. Hakikat pujian itu adalah milik Allah. Masalah kita nanti diberi sesuatu oleh seseorang, kemudian kita memuji orang itu karena dermawan kepada kita, itu sebenarnya pujian yang majas, pujian yang tidak hakiki. Karena sehebat-hebatnya orang dermawan yang telah memberikan sesuatu kepada kita, begitu kita puji dengan ucapan terima kasih, sampean baiklah. Ini hakikatnya yang memberikan kebaikan, yang memberikan harta kepada orang tersebut adalah Allah. Pujian terima kasih kepada orang tersebut memuji secara majas, tapi hakikatnya pujian semata-mata untuk Allah. Nah, makanya segala pujian ini untuk Allah. Makanya kalau kita lihat di dunia pesantren, bahwa pujian itu ada 4. Ada pujian Allah kepada Allah, qadimun li qadimin. Pujiannya Allah kepada Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ini Allah memuji dirinya, dan Allah memang pantas untuk dipuji. Kadang-kadang kalau kita memuji seseorang, sampean ahli tahajud, sampean ahli sholat malam, kita kan tidak tahu bahwa dia di kamarnya ternyata tidur ngorok. Tapi pujian kita, wah sampean ahli tahajud. Nah, kadang-kadang ada melesetnya. Kita puji kepada orang kaya yang merasa dermawan, padahal ada kemauan, karena ada PDKT kepada kita. Ini contoh. Tapi pujian kepada Allah itu mutlak. Nah, di sini makanya apapun mubalek ceramah tidak lepas daripada alhamdulillah. Tidak lepas. Karena apa? Puji-pujian ini memang milik Allah. Kemudian Allah juga muji kepada makhluk. Qadimun li hadisin. Allah ini memuji makhluk karena makhluk ini manusia, ahli ibadah, dipuji oleh Allah, diangkat derajatnya. Nah, ini pujiannya Allah kepada makhluk. Ada juga yang ketiga, hadisun li qadimin. Pujiannya makhluk kepada Allah. Pujian makhluk kepada Allah, ya alhamdulillah, innalillah, masya Allah. Nah, ini pujiannya insya Allah, ini pujiannya makhluk kepada Allah. Kemudian ada baru yang keempat, hadisun li hadisin. Pujiannya makhluk kepada makhluk. Berterima kasih, mengucapkan baik, mengucapkan kata-kata yang indah. Karena apa? Karena persoalannya dia telah memberi kebaikan kepada kita. Nah, di sini di dalam kitab Nasoyul Ibad, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan yang paling tinggi. Tentunya ilmu ini adalah kesempurnaan yang tinggi bagi manusia. Kalaulah kita lihat sekarang kambing yang kita miliki, kita tahu bahwa kambing itu tidak punya ilmu. Buktinya bahwa dia kambing itu tidak punya ilmu karena kita tiap hari tidak pernah melihat kambing pergi ke sekolah bawa buku. Pernah nggak? Kan enggak? Berarti kambing tidak ditakdir untuk sempurnanya hidup dengan keilmuan. Kita lihat kerbau juga demikian tidak. Tapi yang nyata dengan kesempurnaan ilmu menjadikan manusia derajatnya tinggi, ini adalah makhluk yang bernama manusia. Dia kumpul-kumpul berzikir, dia pergi sekolah dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, ini keilmuan menyebabkan tingginya sifat manusia dalam arti positif, karena dia memiliki sejumlah keilmuan, wawasannya tambah. Makanya sering saya katakan,
Orang ini kalau memang semakin wawasannya tinggi, dia semakin enak diajak ngomong dengan orang. Contoh, kalau kita kumpul kayak begini, wawasan kita hanya seputar di rumahnya Pak Nyoman. Coba naik di atas rumahnya Pak Nyoman, wawasan kita mulai separuh Gilimanuk. Naik lagi kita ke atas menara, mungkin Segilimanuk kelihatan. Naik kita pesawat terbang, wawasan kita mungkin hampir sebalik. Nah demikian, wawasan ini tergantung perkembangan pola pikir, penalaran intelektual kita. Kalau orangnya hanya pola pikirnya begitu, kadang-kadang kaku. Ini bagaimana? Oh haram, bagaimana? Oh syirik, bagaimana? Kafir. Cuman muter-muter begitu karena wawasannya pendek, ilmunya kurang tinggi, atau ibarat orang sekarang belajarnya kurang adoh, membene kurang akeh. Dari sini. Nah, makanya yang membedakan manusia dengan binatang adalah keilmuannya, adalah cara berpikirnya. Binatang, kambing punya otak, sapi punya otak, tapi kambing dan sapi tidak punya cara berpikir. Dia berarti tidak punya penalaran intelektual dari sini. Ini awalnya. Wa asyhadu, dan bersaksi saya pada bahwa sesungguhnya kelakuan la ilaha tidak ada, yaitu tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wahdahu halnya maha esa Allah, la syarika tidak ada sekutu bagi, la syarika tidak ada sekutu, yaitu maujudun lahu bagi Allah, alladzi khossa yang menentukan siapa Allah, man pada orang, sa'a yang berkehendak siapa Allah, min ibadihi dari hamba-hamba Allah, bil ma'asiri dengan perbuatan-perbuatan bagus, al hikmiyati yang bangsa hikmah. Nah, kalau kita artikan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang pantas disembah selain Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya, yang telah memberikan keistimewaan kepada orang yang dikehendaki dari para hambanya dengan kata-kata yang bijak. Nah, manusia ditinggikan derajatnya oleh Allah dengan keilmuan. Nah, tentunya mengatakan bahwa seseorang itu keliru, dia tidak langsung main hantam. Karena apa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita kata-kata hikmah. Misalnya kalau ada orang datang, saya belum sholat bagaimana? Dia tidak langsung mengatakan bahwa itu dosa mutlak, tidak. Karena apa? Dia masih mengatakan giring. Tidak langsung main tendang ke gawang, tapi main giring. Ya sampaikan salahnya kepada Allah, bukan ke saya. Nah, manusia ini tidak bisa menjustifikasi seseorang itu salah, tidak bisa. Karena apa? Salahnya dia adalah dia dengan Allah, dia hamba makhluk dengan Khalik. Jangan kita mengatakan kafir kepada seseorang. Nah, ini kadang-kadang orang di luar sana itu dikit-dikit menularkan kata-kata kafir. Kata-kata kafir yang diucapkan kita kepada seseorang itu akan kembali kepada kita. Ini makanya hati-hati kalau kita bicara. Jangan gampang mengatakan ke orang, sampai murtad, sampai munafik, jangan. Itu akan kembali kepada kita kalau saat orang yang kita hina demikian tidak melakukan itu. Nah, ini hati-hati. Karena apa? Karena sesuatu ini semuanya tercatat oleh malaikat yang memang mencatat atas perintah Allah. Nah, disinilah makanya kita harus lebih bijak. Kalau ada orang salah, kenapa kok terjatuh? Mungkin kepleset. Jangan langsung main antem. Disinilah makanya orang mengajak ke jalan Allah itu jelas. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, wisdom. Kalau bahasa keren. Kalau bahasa dijawakan wis adem. Nah, ini kita ngedem-ngedem ke. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Nah, kalau mau nasihati, nasihat yang baik. Kalau tetap dia orangnya pinter, wajadilhum billati hiya ahsan. Kita debat dengan mereka dengan cara yang terbaik.
di luar tindakan kita yang menyebabkan bermasalah, kan begitu tentunya. Nah ini pentingnya. Wa asyhadu, dan bersaksi saya, anna Muhammadan, pada bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, yaitu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, allati khossahu, yang menentukan pada Rasulullah siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, bijami'i, dengan semua kamalatil ubudiyah, dengan sifat-sifat kesempurnaannya, sifat hamba. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan utusannya yang telah Allah istimewakan dengan totalitas kesempurnaan ubudiyah. Nah, kita bersaksi setelah kita bersyahadat, artinya setelah kita membaca tadi pujian baru kita bersyahadat. Syahadat kalau menyebut Allah itu namanya syahadat tauhid, kalau menyebut Rasulullah namanya syahadat Rasul. Ini adalah password, ini adalah PIN. Nah makanya orang Islam passwordnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas dari ini tidak bisa kita masuk ke dunia-dunia tertentu. Karena apa? Password ini ada. Saat cengkal-cengkalnya orang Islam, kalau masih di hatinya ada password asyhadu an la ilaha illallah, akan aman. Tapi kalau itu sudah tidak ada, yang bahasa tadi mungkin dia murtad, mungkin dia macam-macam sudah berubahnya. Nah ini beda. Nah makanya disinilah Islam adalah mengajarkan syahadat tauhid, mengesahkan Allah kalau dalam konsep Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, dan juga mengajarkan syahadat Rasul, mengaku bahwa Muhammad selain dia hambanya, dia adalah utusan Allah. Nah jangan sampai kayak Abu Jahal. Abu Jahal ini tidak pernah mengaku bahwa Rasulullah itu utusan Allah. Dia tetap menganggap bahwa Rasulullah adalah keponakannya. Karena apa? Karena sombong. Nah, makanya di dunia manapun, kalau manusia sombong ini berat. Karena iblis, kurang bagaimana iblis itu terjatuh karena cuma sombong. Kalau dia tidak sombong tidak terjatuh, walaupun itu adalah takdir. Nah makanya kita di sini mengajarkan bagaimana kita ngaji, kita duduk bersama, adalah tujuannya menata hati agar hati kita kembali kepada Allah. Amin. Ini tujuannya. Ini hanya sekedar pembukaan. Wasollah, dan semoga memberi rahmat siapa Allah ala sayyidina, atas Tuhan kita Muhammadin, Nabi Muhammad alladzi mala'a, yang memenuhi siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah, qalbahu, pada hatinya Nabi Muhammad, min jalalihi, dari keagungan Allah, al-a'la, yang maha luhur, jalla maha agung siapa Allah, wa ala, dan maha luhur siapa Allah, wa ainahu, dan pada pandangan kanjeng Nabi, min jamalihi, dari keindahan Allah, al-asna, yang luhur. Ini Rasulullah adalah manusia pilihan, sehingga karena dia mendapatkan anugerah keistimewaan, sehingga pandangan Rasulullah kepada umat penuh kasih sayang. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat untuk alam ini. Nah, Rasulullah dilempar, tidak langsung pasang kuda-kuda, tidak. Itu hebatnya Rasulullah. Kalau kita dilempar mungkin pasang kuda-kuda, bila perlu pasang jaran dan sebagainya. Tapi Rasulullah tidak. Luka pun Rasulullah tetap berdoa, memohon, kalau anaknya, kalau sekarang dia tidak sadar, mungkin anaknya, mungkin cucunya, dan begitu, dan seterusnya. Inilah gambaran kita kenapa kok kita harus bersolawat, karena rasa cinta kita kepada kemuliaan-kemuliaan Rasulullah. Ini sebagai pembukaan sementara daripada kitab Nashaiul Ibad. Insya Allah kita akan berlanjut nanti setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengarkan bersama
bermanfaat dan barokah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.